Pemirsa, Anda menyaksikan Salam Bukit Raya bersama saya Vicky Yustio Budi. Saat ini saya sedang berada di kantor pos cabang Sepaku untuk memantau bagaimana proses penyaluran bantuan sosial tunai atau BST Kementerian Sosial tahap ketiga yang diselenggarakan pada hari ini Rabu 8 Juli 2020 untuk warga Desa Bukit Raya. Total sebanyak 82 warga Desa Bukit Raya terdaftar sebagai penerima BST, terbagi menjadi 72 orang mengambil bantuan melalui kantor pos cabang Sepaku, 9 orang mengambil bantuan di Bank BRI, dan juga 1 orang mengambil bantuan di Bank BNI. Penerima bantuan yang mengambil bantuan via kantor pos diminta untuk membawa fotokopi kartu keluarga dan juga kertas yang berisi kode QR untuk mencairkan uangnya. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, warga diminta untuk duduk antri terlebih dahulu. Setelah itu, nama penerima akan dipanggil untuk masuk ke dalam kantor pos dan akan berhadapan langsung dengan petugas pos. Dan pemirsa, penerima menunjukkan persyaratan yang dibawa tadi dan jika dirasa sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka petugas pos akan memberikan uang tunai sebesar Rp600.000 kepada penerima. Tak lupa, petugas juga akan memfoto penerima yang memegang uang dan juga persyaratan yang dibawa tadi. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penerima BST dari warga Desa Bukit Raya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Satin. Ibu Satin. Baik, Ibu sudah mengambil BST hari ini, Bu? Sudah. Sudah. Bantuan yang diberikan ini nantinya untuk apa, Ibu? Untuk makan sehari-hari sama untuk berobat ke Pak Dokter. Baik, jadi intinya bantuan ini tentunya sangat bermanfaat, Ibu, ya, buat Ibu sendiri dan juga warga-warga yang lain yang menerima bantuan ini. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya sudah bergabung sama kami dalam Salam Bukit Raya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Dan Waalaikumsalam. Dan pemirsa, saya akan mencoba untuk menghubungi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Mukhlis, melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Mukhlis. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang bersama kami. Pak Mukhlis, bagaimana pantauan Anda terkait penyaluran BST dari tahap pertama hingga tahap ketiga ini? Bahwa penyaluran bantuan sosial tunai telah berjalan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis penyalurannya, di mana penyaluran ini dilaksanakan oleh PT Pos dan pihak Himbara atau Bank BNI dan BRI, di mana dengan penyaluran PT Pos itu melakukan 3 sistem, yaitu diantarkan langsung kepada keluarga penerima manfaat atau kepala keluarga yang menerima, terus kedua dilaksanakan komunitas, dan ketiga disalurkan pada kantor pos unit yang ada di tiap-tiap. Baik. Terkait data penerima BST, Pak, data tersebut didapatkan dari mana? Data BST ini adalah data BST terpadu terdampak COVID-19. Ini didapatkan dari data awal, tentunya dari desa dan kelurahan yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI melalui sistem aplikasi CNG pada BDT atau sekarang disebut dengan data terpadu kesejahteraan keluarga, merupakan data kemiskinan untuk kabupaten kota yang terdiri dari desa dan kelurahan. Baik. Lalu Pak, Desa Bukit Raya pada tahap pertama penyaluran BST sebanyak 79 penerima. Namun pada tahap kedua dan ketiga bertambah menjadi 82 penerima. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau melihat data DTKS-nya kita di Desa Bukit Raya itu, untuk tahap pertama ada 79, kemudian ada penambahan sebanyak 3. Itu dari ini di top up dari data DTKS-nya Bukit Kelurahan yang ada di Kementerian Sosial. Kalau kita melihat data DTKS itu ada 160 keluarga penerima manfaat. Kalau di program sembako kemarin ada 85 keluarga penerima. Itu diambil di e-warung, itu secara rutin itu tiap bulan. Jadi ada 164. Memang kalau dilihat ini dari data yang ada, memang ini ada penambahan sekitar 4 keluarga penerima. Tapi kalau yang
Berubah itu biasanya memang dari kementerian, kadang-kadang karena DPKS-nya kita belum terpenuhi, kadang-kadang disalurkan ditambah dari ini jatah kuota kita itu kira-kira kita nggak tahu di mana ditambahnya. Setelah dilihat di DNB dikirim by name by address-nya itu, ternyata ada penambahan tiga lagi penerima untuk tahap kedua dan ketiga ini. Baik Pak, kami mendapatkan informasi bahwa kemarin sempat terjadi keterlambatan masuknya BST ke rekening Bank BRI. Bagaimana Dinas Sosial menyikapinya Pak? Ini keterlambatan bantuan sosial tunai yang masuk ke rekening KPN pada BRI ini hanya keterlambatan saja nih secara administrasi yang masih berproses pengajuan ST2D-nya oleh Kementerian Sosial, tetapi ini kan hanya sementara waktu saja, dan setelah itu secepatnya dimasukkan atau ditopak ke rekening KPN bersama dengan ST2D yang dilakukan oleh PT Pos. Baik Pak, terakhir apakah ada kelanjutan perpanjangan bulan penyaluran BST Kemensos? Baik, ini yang menarik ini karena ternyata bahwa penyaluran BST ini dari April sampai Juli selama 3 bulan itu hanya 3 bulan. Ternyata kemarin kita mendapatkan surat keputusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan keputusannya yang ke-18 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak coronavirus 19. Jadi ini besaran nilai yang kemarin yang 600 akan dilanjutkan lagi di tahap 4 sampai tahap 9 sebesar Rp300.000 sampai Desember. Jadi April sampai Desember 2020. Baik. Jadi berkelanjutan, cuma nilainya yang diturunkan nih mulai di Juli nanti di tahap 4 sampai di tahap 9 itu sampai Desember akan mendapatkan lagi KPN sebesar 300.000 per bulan. Baik, artinya BST ini tetap berlanjut Pak ya, dari mulai bulan ke-4 sampai bulan ke-9 sampai Desember nanti dengan besaran Rp300.000 ya? Iya, baik, betul sekali. Akan berlanjut sampai bulan Desember tahun 2020. Ya baik. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya yang telah diberikan kepada kami. Selamat bekerja kembali. Dan pemirsa, itulah penyampaian informasi dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Mukhlis, yang telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Dan kami tutup Salam Bukit Raya pemirsa. Saya Vicky Setiobudi dari Kantor Pos Kecamatan Sepaku. Vicky Setiobudi, Pujiana mengabarkan.